Ya Tuhan, terima kasih sekali lagi. Pada hari ini kembali kami boleh berkumpul di waktu yang memang dikhususkan atau kami persembahkan secara khusus untuk Tuhan yang telah menebus dosa-dosa kami. Terima kasih ya Tuhan, kalau kami juga berkesempatan mendengarkan firman Tuhan melalui hamba-Mu. Mohon supaya firman Tuhan yang kami dengar itu boleh memperteguh, memperkuat iman kami, bahkan menegur jikalau ada kesalahan kami, dan bahkan memimpin hidup kami sebagai umat-Mu. Terima kasih, kami serahkan waktu sebentar ke dalam tangan-Mu, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Saudara, satu teatrikal ya, akhirnya kembali juga yang merupakan pengantar dari tema khotbah kita hari ini, yang mengingatkan bahwa Tuhan sanggup mengubah kehidupan seseorang bahkan dengan masa lalu yang terburuk sekalipun. Surut bulan ini, bulan Oktober, kita memang saudara ya, kalau sudah perhatikan tema-tema kita, akan membicarakan tema tentang tokoh-tokoh iman dan juga kebangkitan rohani yang terjadi, khususnya kita melihat dari kisah bangsa Israel, di mana mereka kalau kita baca kitab Hakim-Hakim itu ada namanya jatuh bangun saudara ya. Ketika mereka kemudian diberikan seorang pemimpin, bangkitlah mereka, kembali mereka boleh kembali kepada Tuhan gitu saudara. Namun kemudian ketika pemimpin itu mati saudara, mereka mulai lupa dan mulai meninggalkan. Atau boleh dibilang ketika mereka mengalami masa-masa nyaman, masa-masa damai, masa-masa kemenangan, kembali hidup mereka itu runtuh. Dan terus siklus ini berputar saudara di dalam kitab Hakim-Hakim. Sehingga saudara tidak salah ketika Ibrani pasal 11 itu menggambarkan sebagian tokoh-tokoh ini dan mengaitkannya dengan Mesias. Ibrani 11 ayat 32 sampai 35 berkata demikian, saudara. Dan apakah lagi yang harus aku sebut? Sebab aku akan kekurangan waktu apabila aku hendak menceritakan tentang Gideon, Barak, Simson, Yefta, Daud, dan Samuel dan para nabi, yang karena iman telah menaklukkan kerajaan-kerajaan, mengamalkan kebenaran, memperoleh apa yang dijanjikan, menutup mulut singa-singa, memadamkan api yang jahat, dahsyat. Mereka telah luput dari mata pedang, telah beroleh kekuatan dalam kelemahan, menjadi kuat dalam peperangan, dan telah memukul mundur pasukan tentara asing. Lalu saudara, semua tokoh ini ditutup dengan satu kalimat demikian saudara. Dan mereka semua tidak memperoleh apa yang dijanjikan itu. Agak kontras saudara ya, di atas ada satu kalimat memperoleh yang dijanjikan. Sekalipun iman mereka telah memberikan satu kesaksian yang baik, sebab Allah telah menyediakan sesuatu yang lebih baik bagi kita. Tanpa kita, mereka tidak dapat sampai kepada kesempurnaan. Saudara, tentu di atas ini sedang bicara apa yang dijanjikan itu, yaitu kedamaian. Namun kita tahu siklusnya kedamaiannya itu sementara. Mereka diberikan hakim, tapi hakim pun itu adalah hakim yang sementara atau belum sempurna, saudara. Sudah menarik saudara, Ibrani melihat kisah-kisah tokoh ini, mereka dikatakan belum menerima Yesus Kristus atau Mesias yang akan datang itu. Mereka belum menerima perwujudan janji Allah dalam Yesus Kristus karena belum waktunya Mesias datang. Tapi ditekankan dalam tulisan ini saudara, mereka tetap menjadi saksi iman yang baik. Demikian kata penulis Ibrani. Sehingga saudara, penulis seolah-olah ingin menekankan begini saudara, kalau mereka yang belum mengenal Mesias itu atau belum melihat wujudnya, belum memperolehnya, mereka itu bisa beriman dengan teguh. Bukankah kita yang hari ini hidup setelah masa Kristus saudara, yang kita bisa melihat kisah Kristus, pengharapan itu telah datang, bukankah seharusnya iman kita lebih teguh daripada mereka?
Namun saudara, mari kita juga bisa belajar dari mereka. Kita belajar dari salah satu tokoh iman tersebut, dan hari ini kita belajar tentang Yefta, yaitu iman seorang dengan masa lalu yang buruk. Dan mari kita baca sedikit latar belakang siapa Yefta ini, saudara. Saudara, mari kita buka atau baca Hakim-Hakim pasal 11 ayat 1 sampai ayatnya yang ketiga. Demikian saya bacakan, saudara silakan menyimak dari Alkitab, saudara. Yefta, saya bacakan ini dari TB2, saudara ya. Orang Gilead adalah seorang pejuang. Nah, kalau di Alkitab, saudara, yang TB1 disebut pahlawan. Dan diberi keterangan gagah perkasa, saudara. Ini satu penekanan dari penulis. Ia anak seorang wanita pelacur, atau di Alkitab yang lama itu tulisnya sundal. Ayah Yefta ialah Gilead. Juga istri Gilead melahirkan anak-anak lelaki bagi dia. Ini maksudnya istri Gilead yang sah, saudara ya, bukan ibu daripada Yefta. Setelah anak-anak istrinya itu dewasa, atau istri Gilead yang sah ini dewasa, mereka mengusir Yefta, saudara tirinya ini, dan berkata kepadanya, engkau tidak akan mendapat warisan, atau TB1 sebut milik pusaka, dalam keluarga ayah kami, sebab engkau anak dari perempuan lain, yang dianggap perempuan luar, saudara ya. Sekalipun tidak dijelaskan ini perempuan asing, bangsa lain, atau bangsa Israel, yang pekerjaannya atau profesinya seorang pelacur. Lalu berikutnya dikatakan Yefta pun lari meninggalkan saudara-saudaranya itu dan tinggal di tanah Tof. Dia lari karena dia tidak tahan dibuli, saudara ya. Dan menariknya dia tinggal di tanah Tof, yang bahasa Ibraninya sebenarnya Tof itu baik, saudara ya. Tetapi tanah yang disebut baik itu merupakan tanah pelarian orang-orang buangan. Dan di sana orang luntang lantung. Nah, ini menarik sekali, saudara, karena TB1 itu katakan petualang atau BIMK bahasa Indonesia sehari-hari itu katakan gerombolan penjahat. Bergabung dengan dia dan pergi merampok bersama dengan dia. Dan nanti kita bahas sedikit, saudara ya, kenapa LAI terjemahkan itu kok lain-lain kesannya gitu, saudara. Karena memang tidak gampang menerjemahkan satu bahasa itu, saudara. Lalu saudara, beberapa waktu kemudian setelah digambarkan siapa Yefta, maka beberapa waktu kemudian Bani Amon memerangi orang Israel. Lalu para tua-tua Gilead pergi menjemput Yefta dari tanah Tof. Saudara, waktu kondisi aman, Yefta ini tidak dianggap, saudara. Dianggap tidak penting gitu. Tapi ketika kemudian ada peperangan yang terjadi dengan bangsa Amon, ini ada bangsa di sekitar Israel. Lalu kemudian tua-tua itu cariin Yefta ini, saudara. Lalu ada dialog seperti ini. Mari, jadilah panglima kami dan marilah kita memerangi Bani Amon. Tiba-tiba ngajak gitu, saudara. Lalu Yefta bilang, bukankah kamu sendiri membenci aku dan mengusir aku dari keluarga ayahku? Mengapa kamu datang kepadaku sekarang pada waktu kamu terdesak? Lalu dilanjutkan, saudara ya, dialog ini. Memang sekarang kami datang kembali kepadamu. Mereka mengakui, jika engkau ikut dengan kami memerangi Bani Amon, engkau akan menjadi kepala atas kami dan seluruh penduduk Gilead. Lalu Yefta berkata, baik, jika kamu membawa aku kembali untuk memerangi Bani Amon, dan Tuhan menyerahkan mereka kepadaku, aku menjadi kepala atas kamu. Lalu tua-tua berkata, demi Tuhan yang mendengar sebagai saksi di antara kita, sungguh kami akan melakukan seperti katamu itu. Yefta pun ikut dengan para tua-tua Gilead, dan bangsa itu mengangkat dia sebagai kepala dan panglima mereka. Semua hal itu disampaikan, atau kalau dari TB1 katakan, dia membawa seluruh perkaranya
oleh Yefta di hadapan Tuhan di Mispa. Saudara, kisah selanjutnya saya tidak bacakan saudara, tapi kisah selanjutnya kemudian bagaimana Yefta memimpin bangsa itu dari bernegosiasi kepada Bani Amon, musuhnya, sampai kepada ia mengalahkannya. Bahkan bukan hanya itu, setelah ia mengalahkan Bani Amon, ia juga mengalahkan suku orang-orang Efraim yang menyerang belakangan, yang merasa bahwa mungkin Gilead atau Israel ini sudah lemah, mau memanfaatkan, tapi dikalahkan juga. Dan kisah Yefta ini juga menarik, ada sedikit kisah tentang Nazar yang nanti akan kita singgung juga. Saudara, setelah kita dapat gambaran kisah ini, maka saudara saya mau mencoba membahas ini dengan satu pendahuluan, yaitu tentang sebuah film saudara yang saya pikir menarik dan mirip kisahnya. Nah, saudara pasti pernah nonton atau mungkin tahu film ini saudara ya. Saudara, Facing the Giants, semoga saya betul ya ngucapinnya. Menghadapi the Giants ini saudara ya, atau raksasa. Sebenarnya the Giants ini satu klub football saudara ya. Adalah sebuah film sekitar tahun 2026 sampai 2007 yang berkisah tentang seorang pelatih football bernama Grant Tyler di sebuah universitas Kristen. Ia adalah seorang yang tidak pernah membawa timnya juara selama ia jadi pelatih 6 tahun ya di sana. Sehingga saudara, Grant Tyler ini sebagai pelatih diragukan, kamu bisa melatih nggak gitu ya. Tapi tidak ada orang lagi gitu saudara. Bahkan pihak sekolah berencana menggantikan dia, udah dia gantikan dengan orang lain saja. Bukan hanya pihak sekolah saudara, bahkan pemain yang ia latih juga meragukan pelatihnya sendiri. Ini orang bisa melatih nggak? 6 tahun loh, sama-sama tidak pernah menghasilkan satu gelar juara pun ya. Ya bayangkan saudara, kalau kita PSSI ya Indonesia, pelatihnya itu tidak pernah kasih gelar juara, lama-lama mungkin orang, wah ini backgroundnya udah buruk, ini ganti aja yang lebih bagus gitu. Nah saudara, bukan sampai di situ saja, ia sendiri pun punya banyak masalah dalam hidup. Dari mulai gajinya yang dirasa terlalu kecil, sampai-sampai mobilnya itu rusak bolak-balik, dia nggak bisa baikin. Saudara. Dia harus mikirin hidupnya, dia harus mikirin tim yang dia latih. Dan bukan hanya itu saudara, dia juga punya masalah dengan istrinya, dengan keluarganya. Hubungan mereka mulai retak, bahkan istrinya ada masalah dengan kesuburan atau kesulitan untuk memiliki anak. Sehingga saudara, masalah ini silih berganti, ditambah lagi dia harus melatih timnya menghadapi the Giants ini saudara ya. Atau tim, klub lawan, sang juara bertahan 3 kali, dan punya pemain jauh lebih bagus dan terlatih dengan jumlah pemain 3 kali lebih banyak. Namun satu kali saudara, Grant Taylor ini menyadari bahwa ia terlalu fokus pada dirinya sendiri dan timnya. Ia lupa bahwa ia punya Tuhan yang berkuasa. Dan dengan satu kalimat yang juga muncul di filmnya, kalimat itu di atas itu saudara ya, kalimatnya berbunyi, with God all things are possible. Dengan Tuhan segala sesuatu mungkin. Maka ia, seperti Yefta tadi saudara dikatakan, ia mulai membawa perkaranya. Ia mulai membawa permasalahannya pada Tuhan. Ia rasa dia bukan orang yang sanggup untuk mengalahkan tim musuh yang begitu kuat. Ia mulai menyerahkan timnya, ia mulai menyerahkan pergumulannya kepada Tuhan. Ia mulai mempercayakan segala sesuatunya kepada Tuhan. Nah saudara, perjalanan imannya ini sebagai pelatih dalam menghadapi the Giants ini membawa perubahan pada dirinya dan seluruh timnya saudara yang ia pimpin. Mereka mulai mempercayakan segala sesuatunya pada Tuhan, dan sebelum bertanding mereka berdoa demikian. God, if we win, we will praise you. If we lose, we will praise you. Suatu kepercayaan saudara, kalau menang kami memuji Tuhan, kalau kalah, kami juga tetap akan memuji Tuhan. Yang membedakan mereka sekarang, mereka bergantung, mereka sekarang mengandalkan Tuhan, bukan lagi fokus pada diri mereka, kemenangan ataupun kekalahan. Saudara, perjalanan iman ini kemudian Tuhan membawa tim ini saudara bersama Grant Taylor itu mengalami berbagai kemenangan.
Ya meskipun ada kalah satu kali saudara, tapi dia tetap memuji Tuhan. Kemenangan demi kemenangan, tapi bukan hanya kemenangan mengalahkan The Giants ini saudara, tim The Giants, tapi juga Giants yang tidak terlihat dalam diri masing-masing tokoh-tokohnya. Giants yang terbesar yang mereka hadapi adalah diri mereka sendiri. Perasaan terbuang, perasaan gagal, perasaan disepelekan, perasaan direndahkan dari dalam diri setiap orang dalam timnya, bahkan sang pelatih sendiri. Memang saudara ya, kalau kita mau menghadapi satu masalah di luar, masalah yang besar, atau menghadapi lawan yang sukar, sesungguhnya musuh yang harus kita hadapi lebih dulu itu adalah diri kita sendiri. Yang memandang siapa diri kita. Memandang mungkin diri kita, memandang kita tidak mampu. Kita punya perasaan kecil, perasaan bukan siapa-siapa. Ini justru musuh terbesar yang lebih dulu harus dikalahkan. Saudara, apa yang dialami Grant Taylor dan timnya ini bisa jadi juga kita hadapi hari ini. Berhadapan dengan masalah yang besar, kita merasa kita pasti kalah. Tidak mungkin menang. Siapa sih saya? Saya orang biasa, tidak punya apa-apa, tidak punya daya, tidak punya backingan. Bahkan saya dianggap rendah oleh orang lain. Nah saudara, hari ini dari kisah Yefta saudara, kita mencoba melihat, kita mencoba belajar dari pengalaman Yefta ini. Seorang dengan masa lalu yang buruk, namun ia membawa kemenangan bagi dirinya dan umat Tuhan. Saudara, siapakah Yefta? Tadi sudah kita baca saudara ya. Disebutkan bahwa ia adalah seorang pahlawan atau pejuang, tapi di satu sisi dia adalah anak seorang wanita atau pelacur. Saudara, ini bukanlah latar belakang yang baik saudara bagi seorang pahlawan atau pejuang saudara. Bukankah wajar kalau Yefta merasa minder, merasa rendah diri oleh karena ibunya adalah seorang pelacur saudara. Saya pernah nonton satu film gitu saudara ya. Bagaimana seorang pelacur itu memandang dirinya atau bahkan dipandang rendah oleh orang lain saudara. Dia mau bekerja, kemudian dilihat siapa orang tuanya. Wah, orang tuanya aja begitu gitu ya. Bagaimana mungkin anaknya? Orang tidak mau panggil dia kerja gitu saudara. Lalu kemudian mungkin orang tuanya ini mewariskan pendidikan-pendidikan yang buruk. Sehingga saudara, anak seorang pendosa itu akan dipandang bahkan seringkali lebih berdosa daripada orang tuanya. Padahal saudara, kalau kita pikirkan Yefta ini saudara, dia bisa pilih apa saudara ya terhadap kondisinya. Dia tidak punya kemampuan saudara ya, untuk memilih siapa orang tuanya. Bukankah demikian juga dengan kita saudara? Bisakah kita memilih siapa orang tua kita? Bisakah kita memilih dari mana kita dilahirkan? Saudara, mungkin banyak orang berharap seandainya saya dilahirkan dari seorang orang tua yang kaya, orang tua yang punya jabatan, punya posisi. Mungkin kita berkata mungkin hidup saya lebih baik. Mungkin saya lebih bisa melakukan banyak hal. Tapi tidak pada Yefta saudara. Dikatakan bahwa dia lahir dari seorang wanita yang disebut pelacur. Lalu yang kedua saudara, dikatakan juga bahwa juga istri Gilead melahirkan anak laki-laki bagi dia. Setelah anak-anak istrinya dewasa, mereka mengusir Yefta dan berkata kepadanya, engkau tidak mendapat warisan. Saudara, Yefta tidak diakui sebagai bagian dari keluarga Gilead. Bahkan dikatakan dia tidak akan mendapat warisan atau milik pusaka apapun dari Gilead ayahnya, sebab ia anak dari perempuan lain atau anak hasil dari perselingkuhan, anak hasil dari perzinahan. Sehingga boleh dikatakan saudara, sudah anak seorang pelacur, sudah anak seorang sundal, dia tidak punya warisan apa-apa. Masa lalunya buruk, masa depannya suram. Karena dia tidak punya milik pusaka, dia tidak punya warisan apapun.
Padahal saudara ya, kalau kita dengar berita sekarang, biasanya selingkuhan itu banyak duitnya saudara ya. Kenapa? Karena uangnya mengalir ke selingkuhan gitu ya. Tapi ini beda saudara ya. Banyak orang mau jadi selingkuhan, banyak orang mau jadi, di luar sana maksudnya saudara ya, istri simpanan, karena kaya, karena duit atau uang daripada prianya itu mengalir ke selingkuhan atau kesimpanannya ini saudara. Tapi digambarkan di sini bahwa setelah anak-anaknya dewasa, uang itu atau dana itu, warisan itu di stop saudara. Tidak ada satupun yang mengalir kepada Yefta maupun kepada ibunya. Sehingga saudara, dia bukan hanya punya masa lalu yang buruk, tapi masa depan yang tidak punya apa-apa, atau boleh dibilang dia tidak punya apa-apa, dia punya nol saudara. Sehingga saudara, ini menyebabkan Yefta itu lari dari saudara-saudaranya saudara. Ia meninggalkan saudaranya dan di sana dikatakan ada orang luntang-lantung yang bergabung dengan dia. Nah ini menarik saudara ya. Orang luntang-lantung ini siapa gitu saudara. Nah luntang-lantung ini saudara sebenarnya dari bahasa Ibrani saudara ya. Di sini kurang jelas saudara ya. Atau rak kalau nggak salah saudara. Rak yang artinya itu vain atau kosong. Nah saudara sebenarnya kata kiasan yang menunjukkan bahwa orang luntang-lantung itu adalah orang yang kosong. Orang yang tidak punya apa-apa atau bukan hanya secara materi saudara. Ini orang yang worthless. Orang yang tidak berarti, orang yang tidak berharga. Sehingga tepat sekali kalau kemudian bahasa Yunaninya itu menggunakan kata kanos saudara. Yaitu kata yang diterjemahkan atau artinya itu juga hampir sama saudara. Yang tidak memiliki sesuatu dalam genggaman tangannya. Dia tidak punya apa-apa. Sehingga ini merupakan kalimat yang mau menggambarkan bahwa orang-orang yang disebut kosong ini atau rak ini adalah orang-orang yang dianggap tidak punya arti, tidak punya masa depan, masa lalu yang buruk sehingga disingkirkan dari tengah-tengah masyarakat. Sehingga saudara, kalau Alkitab bahasa Inggris kita baca saudara ya, menariknya mereka menerjemahkan ini sebenarnya lebih baik saudara ya. Misalnya ESV dia katakan worthless fellows, saudara. Teman-teman yang worthless, maksudnya tidak ada artinya itu, saudara. Atau vain men, saudara. Orang-orang yang kosong, orang-orang yang tidak berharga. Apa artinya, saudara? Ini artinya Yefta ini karena masa lalunya yang buruk, karena masa depannya yang suram, ia terpaksa berkumpul bersama-sama orang-orang yang dianggap tidak berharga. Orang-orang yang dianggap tidak punya harga diri, tidak punya harta benda. Lalu dikatakan mereka pergi keluar bersama. Dan Yefta menjadi bagian orang-orang ini, saudara. Orang-orang yang tidak berarti, orang-orang yang tidak berharga. Alkitab mencatat memang dikatakan mereka merampok bersama. Meskipun sebenarnya kata aslinya itu hanya keluar bersama, saudara ya. Tapi bisa saja saudara ya, keluar bersama ini karena mereka tidak punya uang, karena mereka tidak punya nama baiknya sudah jelek. Mungkin saja ketika mereka keluar bersama ini mereka melakukan perampokan. Daerah Tof ini daerah perbatasan sehingga mereka merampok orang-orang yang lewat. Sekalipun dari bahasa aslinya itu artinya hanya keluar itu saudara ya, pergi bersama-sama. Saudara setelah membaca kisah ini, kisah Yefta yang disebut pejuang atau pahlawan, tapi latar belakangnya buruk. Apa yang bisa kita pelajari, saudara? Yang pertama, saudara, yang bisa kita renungkan bersama adalah ternyata dari kisah ini kita dapat satu kebenaran bahwa Tuhan tidak peduli latar belakang dari orang-orang yang Ia panggil. Yang Ia pedulikan adalah diri kita. Apakah kita bersedia dipakai olehnya? Saudara, Tuhan memandang Yefta dan dia tidak terlalu peduli, saudara, atau tidak peduli Yefta ini anak siapa, keturunan siapa, masa lalunya sekelam apa, atau bahkan masa depannya sesuram apa. Tapi dia mau pakai Yefta ini, saudara.
Saudara, setiap kita punya masa lalu. Bahkan sebagian dari kita punya masa lalu yang kelam, yang buruk, bahkan mungkin yang terburuk, yang mungkin saja bukan karena pilihan kita. Dan Yefta ini bukan pilihannya dia. Dia tidak bisa memilih, sekali lagi, dia itu lahir dari siapa? Dia lahir dari orang tua yang dicap sebagai pendosa. Dia lahir dari orang tua yang dicap sebagai selingkuhan atau perzinahan. Namun saudara, di tengah kondisinya, Tuhan tidak peduli dengan latar belakangnya itu, saudara. Yefta tetap dipanggil oleh Tuhan. Yefta tidak bisa memilih orang tuanya siapa. Ia tentu berharap punya orang tua yang baik, yang dapat mempersiapkan dirinya untuk menjadi seorang pejuang, menjadi seorang pahlawan yang gagah perkasa. Namun di luar keinginannya, ia punya seorang tua seorang pelacur, dan ia lahir dari seorang pelacur. Tetapi Tuhan tidak peduli terhadap siapa orang tua Yefta dan masa lalu Yefta. Ia ingin memakai Yefta. Saudara, Yefta yang pertama ini, saudara, peperangan yang harus dihadapi adalah melihat dirinya, saudara, dan bagaimana Tuhan melihat dia. Seringkali, saudara, yang menghalangi seseorang itu untuk maju adalah karena dia melihat ke belakang, melihat masa lalunya, dan berkata, sudahlah, saya tidak punya kesempatan karena masa lalu saya itu terlalu buruk. Mungkin banyak orang-orang yang punya privilege itu, silahkan gitu. Tapi dia merasa mungkin dirinya tidak layak. Namun saudara, dalam bagian ini Tuhan ingin berbicara kepada kita, bahkan seluruh umatnya, bahwa sesungguhnya kalau Tuhan mau pakai kita, dia tidak peduli latar belakang kita. Dia tidak peduli dari mana kita berasal, dari siapa kita lahir. Saudara, tentu kalimat ini bukan berarti, oh Tuhan hanya peduli kepada orang-orang yang dari latar belakang buruk, sedangkan yang baik dia tidak pakai. Bukan, saudara. Tuhan tidak melihat apakah engkau dari latar belakang yang baik atau buruk. Kenapa, saudara? Karena belum tentu, misalnya saudara ya, anak seorang pendeta, belum tentu mau dipakai oleh Tuhan. Belum tentu orang yang punya kemampuan itu mau dipakai Tuhan. Belum tentu, saudara, orang yang dari latar belakang keluarga yang melayani misalnya, belum tentu anaknya itu mau melayani. Belum tentu juga, saudara ya, dari keluarga yang mungkin tidak pernah melayani Tuhan, atau dari keluarga mungkin yang dari latar belakang berbeda agama, lalu kemudian dia datang kepada Tuhan, belum tentu juga, saudara, dia itu buruk. Sehingga bukan masalah, saudara, masa lalunya, tetapi yang Tuhan lihat adalah saat ini. Apakah engkau mau meninggalkan masa lalu dan berpaling kepada Tuhan untuk dipakai olehnya? Nah, saudara, Alkitab menuliskan di sana Yefta dengan masa lalu yang buruk. Tetapi kemudian ketika Tuhan memanggil dia untuk melayaninya, saudara ya, melalui tua-tua yang datang. Saudara, awalnya memang dia semacam sarkas gitu ya, saudara, dia bilang, sudah terdesak ya baru cari aku gitu ya. Saudara, ini wajar, saudara. Selama ini dia dihina, selama ini dia dibully oleh orang-orang yang merasa kamu tidak berarti. Tetapi ketika kemudian orang-orang ini butuh seseorang untuk memimpin mereka, mengalahkan Bani Amon, mereka datang. Nah, menariknya, saudara, Yefta di sini tidak berkata itu urus-urusanmu sendiri gitu ya. Tapi dia di sini katakan, kalau memang Tuhan menyerahkan Bani Amon ke dalam tanganku, maka aku akan menjadi kepalamu. Dia menerima itu, saudara, kesempatan itu untuk boleh kembali berjuang demi bangsanya dan demi nama Tuhan. Dia tidak peduli bagaimana masa lalunya dia dihina, bagaimana masa lalunya dia direndahkan, bagaimana masa lalunya dia disingkirkan dari keluarganya. Dia dibenci, dia dibuang sebagaimana gambarnya, saudara. Dia lupakan masa lalunya ketika dia lihat bagaimana Tuhan menggambarkan dia sebagai satu kebutuhan, bahwa dibutuhkan seorang panglima, dibutuhkan seorang pemimpin untuk bisa membawa kebangunan rohani, untuk bisa membawa kemerdekaan bagi Israel yang ditindas Bani Amon ini, saudara. Dia menjawab, kalau Tuhan mau pakai aku, kalau Tuhan mau serahkan Bani Amon itu,
maka aku akan menjadi pemimpinmu. Itu kata Yefta. Saudara, hari ini beranikah kita seperti Yefta ini, saudara ya, melupakan masa lalu kita, meninggalkan masa lalu kita dan melangkah ke depan dan berkata kepada Tuhan, kalau Tuhan memang mau pakai aku, mau panggil aku melayani di bidang apapun, entah itu memimpin, entah itu melayani hal terkecil sekalipun, maka biarlah masa lalu itu menjadi bagian masa lalu. Tapi Tuhan mau pakai aku dengan apa yang ada padaku. Saudara, Tuhan tidak peduli latar belakang kita. Yang Ia pedulikan adalah apakah hari ini kita bersedia dipakai olehnya. Yang kedua, saudara, yang kita bisa renungkan dari kisah Yefta ini, Tuhan tidak peduli seberapa banyak yang kita miliki sebagai modal itu, saudara. Ada yang banyak, ada yang sedikit, saudara. Yang Ia pedulikan adalah seberapa banyak kita bersedia dipakai olehnya. Dari yang kita miliki itu bersedia kita serahkan pada Tuhan. Saudara, boleh dikatakan, saudara, Yefta dalam kalimat tadi tidak punya apapun. Dia diusir keluar bersama dengan orang yang luntang-lantung itu, saudara. Orang yang tidak punya apapun di tangannya. Bahkan diterjemahkan oleh Alkitab kita, dia bahkan mencari makannya itu dengan merampok, merampas. Dia tidak punya apa-apa, saudara. Dia terpaksa melakukan kehidupan itu karena dia dijauhkan. Dia bahkan tidak memiliki warisan apapun. Kalau ayahnya, orang tuanya meninggal, dia tidak ada milik pusaka apapun. Saudara, lalu kemudian ia dipanggil oleh para tua-tua ini. Mungkin saja dia bisa berkata, saudara, apa yang aku miliki? Aku tidak punya sesuatu apapun misalnya untuk membayar orang-orang yang mengikut aku. Dia mungkin bisa berkata, aku tidak punya sesuatu apapun, aku tidak pernah ikut pelatihan militer, yang dia tahu hanya dia di satu daerah yang memaksa dia untuk hidup keras, sehingga dia bisa menjadi pejuang juga di situ. Tapi sesungguhnya dia tidak punya modal apa-apa, bahkan dianggap orang worthless, tidak berharga. Namun sekali lagi, saudara, Tuhan tidak peduli apa yang dimiliki Yefta. Ia ingin memakai Yefta dan memberikan Yefta apa yang dibutuhkannya untuk menjalankan rencana Tuhan. Nah, saudara, menarik, saudara, prinsip ini kadang kita temui. Kadang orang mau melayani Tuhan atau mau mendengarkan panggilan Tuhan, itu karena dia sudah punya sesuatu dulu. Wah, saya punya sesuatu baru saya mau lakukan gitu ya. Tetapi jarang sekali, atau bahkan mungkin tidak sebanyak yang kita dengar, saudara, bagaimana kalau, saudara ya, Tuhan itu memerintahkan dan dia juga memperlengkapi. Dia juga memberikan apa yang dia butuhkan. Saudara, ada satu kisah, saudara ya. Satu kali sebuah gereja itu sedang mengadakan pembangunan. Nah, saudara, pembangunan ini biayanya cukup besar gitu, saudara. Lalu dibagikanlah oleh hamba Tuhan, oleh pendeta gitu ya, oleh majelis. Mari semua dukung, seberapapun besarnya. Nah, lalu saudara, seorang orang yang istilahnya bekerja, pemuda yang belum sukses gitu, saudara ya. Dia ingin memberi. Tapi dia berpikir bahwa dia tidak punya apa-apa nih. Dia selama ini melayani, tapi dia ingin memberi dalam dukungan pembangunan. Sedangkan dia, saudara, untuk bersembahan hari Minggu saja dia bergumul. Tapi dia punya hati ingin memberi untuk pembangunan. Lalu dia bercerita gitu ya, dia berdoa, dia cerita kepada hamba Tuhan setelah dia memberi, saudara. Dia katakan begini, contoh, satu kali saya berdoa dan berkata demikian, Tuhan, saya ingin sekali ambil bagian dari pembangunan, tapi saya tidak punya apa-apa. Oleh karena itu, Tuhan tolong berkati saya melalui pekerjaan yang sederhana, yang gajinya tidak seberapa ini, tapi saya ingin dipakai untuk menjadi alat Tuhan mendukung pembangunan. Nah, dia terus berdoa, saudara ya, dia bekerja dengan rajin sampai satu kali bosnya itu lihat dia, wah ini bagus nih anak ya, jujur, rajin. Terus satu kali dia dikasih bonus yang agak besar, saudara ya, dan dia tidak nyangka, dia tidak pernah berharap waktu itu atau memikirkan dia akan dapat bonus. Nah, lalu kemudian dia dapat bonus itu, saudara.
Lalu dia ingat janjinya gitu ya. Wah, rupanya Tuhan kasih dia berkat supaya dia bisa kasih persembahan ya untuk pembangunan itu. Lalu kemudian dia senang, dia kasih ke gereja gitu, saudara. Lalu dia cerita sama hamba Tuhan. Contoh, hari ini saya bisa memberi katanya. Ini bukan dari gaji saya biasanya, karena gaji saya biasanya itu tidak cukup gitu ya, atau pas-pasan. Tapi Tuhan kasih saya berkat sehingga saya bisa memberi apa yang menjadi beban saya, apa yang menjadi kerinduan saya. Saudara, kisah ini mengingatkan saya pada kisah Yefta ini, saudara. Dia mungkin tidak punya apa-apa, tapi dia berkata, saudara ya, atau sikap dia menunjukkan bahwa kalau Tuhan ingin pakai dia, maka apa yang dia miliki, dia siap untuk persembahkan kepada Tuhan. Apa yang dia tidak miliki itu urusan Tuhan, saudara. Bahkan Tuhan bisa memberikan apa yang Tuhan inginkan, sehingga dia bisa memberikan sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Saudara, Tuhan tidak pernah peduli hari ini kita punya apa, saudara, sebagai modal. Bahkan tidak punya apa-apa pun sekalipun. Tuhan katakan Tuhan akan memberikan apa yang kita butuhkan untuk menjalani panggilannya, untuk melayani dia. Saudara, bahkan aplikasi bagian ini, saudara, bukan hanya melayani. Bahkan ketika kita di pekerjaan, kita memiliki kelemahan, kita mempunyai kekurangan, kita tidak punya kemampuan. Kita hanya perlu datang kepada Tuhan, dan Tuhan, kalau memang Engkau mau percayakan sesuatu yang lebih besar dari kemampuan saya, Tuhan berikan supaya saya bisa mampu mengerjakan apa yang lebih besar dari kemampuan saya ini. Karena Tuhan pasti mempercayakan dan dia juga pasti memperlengkapi. Saudara, hari ini apakah kita juga mau berani seperti Yefta dan berkata, Tuhan, hari ini mungkin aku tidak punya banyak, aku tidak punya apa-apa. Tapi kalau Tuhan mau panggil saya melakukan sesuatu, entah melayani, entah dalam pekerjaan, Tuhan mau percayakan sesuatu yang besar, bahkan melebihi apa yang saya miliki hari ini. Kita mau beriman seperti Yefta dan berkata, saya siap Tuhan, saya percaya Tuhan pasti akan mencukupkan, Tuhan pasti akan memberkati dengan apa yang saya butuhkan untuk melakukan entah itu pelayanan, entah itu pekerjaan besar yang Tuhan ingin percayakan. Yang ketiga, saudara, yang bisa kita renungkan hari ini, Tuhan tidak peduli seberapa besar dosamu hari ini, atau seberapa buruk kondisimu hari ini. Yang ia pedulikan adalah apakah engkau mau berubah dan dipakai olehnya. Saudara, setiap kita punya dosa-dosa. Bahkan dosa-dosa yang dikatakan terburuk sekalipun. Yefta digolongkan dalam orang-orang yang tidak punya masa depan, luntang-lantung, tidak punya harapan. Bahkan digolongkan golongan penjahat. Tapi hari itu, saudara ya, dia lihat kesempatan. Ketika Tuhan memanggil dia melalui tua-tua, dia lihat ini kesempatan untuk berubah. Dia lihat ini kesempatan untuk meninggalkan cara hidupnya yang lama, yang worthless itu, yang luntang-lantung itu, yang sering kali keluar pergi merampok dan merampas. Dia lihat satu kesempatan untuk berubah, saudara. Dia tidak lepaskan kesempatan itu. Dia laksanakan itu, saudara. Dia ambil kesempatan itu. Seberapapun besar mungkin orang memandang, wah dia sudah berapa lama di luar sana berdosa. Dia sudah berapa lama bergaul dengan orang-orang yang tidak berharga, tidak punya harapan. Tapi saudara, ketika dia lihat kesempatan untuk berubah, dia ambil kesempatan itu. Dan dia berjalan di dalam kesempatan yang Tuhan berikan itu. Saudara, ini menjadi satu refleksi juga buat kita hari ini, saudara. Mungkin hari ini kita itu sedang bergelut dengan dosa-dosa kita. Mungkin hari ini kita bergelut dengan kondisi-kondisi kita yang membuat kita itu semakin jauh dari Tuhan. Tetapi sadarkah saudara, bukankah seringkali kadang ada panggilan untuk kembali? Mungkin panggilan itu lembut, saudara ya. Dari seorang yang berkata, sudah lama tidak ke gereja misalnya. Oh, saya lihat kamu sekarang sering pergi ke tempat-tempat yang buruk, saudara ya. Kenapa kamu tidak kembali gitu ya? Oh, selama ini mungkin saya lihat kamu sudah tidak pernah lagi melayani.
Kenapa engkau tidak melayani kembali? Atau mungkin dalam pekerjaan kita mulai mendapatkan kesempatan-kesempatan untuk kembali itu saudara. Ketika mungkin rekan kita berkata, oh saya lihat kamu semakin jauh bekerja dengan cara-cara yang tidak benar. Lalu mungkin ada yang menegur dan berkata, ayo kembali gitu ya. Jangan menuju jalan itu. Saudara, ini satu kesempatan-kesempatan yang tidak peduli hari ini kita sedang tenggelam dalam dosa yang apapun, dalam sekalipun, entah orang itu tahu atau tidak pun. Namun ketika ada kesempatan untuk kembali, saudara, Tuhan tidak peduli seberapa besar itu. Tapi ketika kita mau berubah, Tuhan aku mau bertobat, aku mau berubah, aku mau kembali setia, aku mau kembali melayani. Maka Tuhan akan bukakan itu saudara ya, jalan untuk kita pulang, untuk kita kembali setia dan melayani Tuhan. Saudara, 3 hal ini kita belajar dari Yefta saudara. Tuhan tidak peduli latar belakang kita. Tidak peduli seberapa banyak yang kita miliki saat ini. Tidak peduli seberapa besar dosa kita hari ini atau pelanggaran kita. Ketika kita mau menghadap Dia, menyerahkan hidup kita, kembali kepada jalannya, kembali kepada panggilannya, maka Ia akan buka jalan, Ia akan beri kemampuan kepada kita, dan Ia akan percayakan kita berbagai hal yang indah. Saudara, saudara, Yefta bukan hakim yang sempurna. Yefta hakim yang tidak sempurna, saudara. Sekalipun dia dikatakan beriman, dia melupakan masa lalunya, masa-masa dia dibully, masa-masa dia dihina. Dia melupakan bagaimana dia tidak mendapatkan milik pusaka dan dia tetap maju terhadap panggilan Tuhan. Dia bahkan meninggalkan dosa-dosanya dan dia jalan memimpin bangsa Israel bersama dengan Tuhan. Tapi ia hakim yang tidak sempurna. Alkitab mencatat ia mengorbankan anaknya oleh karena janjinya sendiri. Ketika ia menghadapi Bani Amon, ia berkata kepada Tuhan, jika engkau Tuhan sungguh-sungguh menyerahkan Bani Amon ke dalam tanganku, maka apapun yang keluar dari pintu rumahku untuk menemui aku, ketika aku kembali dengan selamat dari Bani Amon, akan menjadi milik Tuhan, dan aku akan mempersembahkannya sebagai korban bakaran. Saudara, Yefta mengucapkan kalimat ini saudara ya. Lalu terjadilah itu saudara. Ketika dia berperang melawan Bani Amon, dia menang. Dan ketika dia pulang ke rumahnya di Mispa, maka kagetlah dia saudara. Karena yang keluar pertama kali dari pintu rumahnya adalah anaknya perempuan yang menyongsong dia dengan rebana dan tarian. Dialah anaknya yang tunggal. Selain dia, tidak ada lagi anaknya laki-laki atau perempuan. Dia tidak punya anak laki-laki, tidak punya anak perempuan lain selain daripada anaknya ini, saudara. Maka kagetlah Yefta gitu, saudara. Saudara, Tuhan tidak pernah suruh Yefta itu berjanji memberikan anaknya. Beda dengan Abraham, saudara, waktu Ishak disuruh berikan itu Tuhan yang minta. Tapi ini tidak, saudara. Yefta tampaknya dengan spontan berjanji pada Tuhan. Dengan janji yang sebenarnya tidak perlu. Namun saudara, kita melihat di sini. Sekalipun kita adalah orang yang dipakai Tuhan. Sekalipun kita adalah orang yang saudara, seperti Yefta ini dipimpin oleh Tuhan. Kita tidak boleh sembarangan dalam berkata-kata kepada Tuhan. Karena akibatnya berbalik kepada kita. Yefta yang secara sembarangan berjanji, akhirnya dia harus menyerahkan anaknya yang tunggal itu, yang satu-satunya itu, kepada Tuhan menjadi korban bakaran atau dibunuh di mezbah persembahan. Memang saudara, kalau saudara baca, ini ada yang mengatakan bahwa ini bukan peristiwa Yefta mau bakar anaknya di mezbah, saudara. Tapi lebih kepada menyerahkan anaknya ini ke rumah Tuhan menjadi pelayan seumur hidup. Dasar yang dipakai adalah bahwa anak Yefta ini menangisi dirinya yang tetap gadis sampai mati. Artinya saudara, dia menangisi
karena dia akan menjadi gadis sampai ia mati. Hal ini bisa berarti, saudara, bahwa yang ditangisi bukanlah kematian, tetapi dia harus melepaskan haknya untuk menikah dan punya keturunan. Padahal Yefta tidak punya keturunan yang lain. Sehingga ini menjadi kesedihan bagi Yefta karena dia tidak akan punya keturunan yang lain. Yang ditangisi bukanlah kematian tapi menjadi milik Tuhan di rumah Tuhan. Maka ia tidak boleh menikah dan menjadi gadis sampai ia mati. Dan saudara ya, ini pandangan yang berbeda. Kata dan itu saudara yang saya kuningin, itu dari kata wow, itu bisa diterjemahkan atau. Sehingga penafsir katakan ini pilihan. Yefta mau serahkan dia sebagai milik Tuhan atau taruh di mesbah korban bakaran. Dan tentu kalau anaknya ya diserahkan menjadi milik Tuhan saja gitu saudara. Tapi apapun saudara ya yang terjadi, apakah Yefta benar-benar mengorbankan anaknya untuk mati dan dibunuh di atas mesbah itu? Atau Yefta menyerahkan anaknya yang satu-satunya ini untuk selamanya berada di rumah Tuhan? Apapun itu saudara, tampaknya ini menjadi satu peringatan bagi kita hari ini. Bahwa kita tidak boleh sembarangan bernazar atau berjanji kepada Tuhan. Apa yang diucapkan haruslah ditepati. Lebih baik tidak berjanji daripada tidak bisa menepati. Saudara, biarlah kisah Yefta ini kita simpulkan dengan indah saudara ya. Bahwa mari jangan terhalang oleh masa lalumu dalam menjalani panggilannya. Entah dalam dunia kerja, dalam dunia pelayanan. Sesungguhnya ia tidak peduli masa lalumu. Asalkan engkau mau percaya kepadanya. Jangan terhalang oleh hal-hal yang tidak engkau miliki hari ini. Sesungguhnya ia tidak peduli dengan apa yang kau miliki hari ini. Tapi ia mau memberikan apa yang kau butuhkan untuk menjalani panggilannya. Dan yang ketiga, saudara, jangan terhalang oleh kondisimu hari ini. Oleh dosa-dosamu. Karena sesungguhnya ia akan memberikan perubahan. Kalau engkau mau menyerahkan dosa-dosamu dan percaya pada pimpinannya untuk menjalani panggilannya. Dan terakhir saudara, hati-hatilah dengan perkataanmu di hadapan Tuhan. Baik dalam pelayanan, baik dalam dunia kerja, jangan sembarangan saudara ya. Wah kalau saya berhasil naik jabatan, saya mau ini mau itu. Saudara, itu tidak salah kita berjanji, tapi jangan sembarangan. Karena janji kepada Tuhan harus ditepati. Mari kita tunduk kepala, kita bersyukur atas firman Tuhan hari ini. Tuhan terima kasih karena kisah Yefta mengingatkan kami kembali bahwa Tuhan memanggil kami, baik mempercayakan kami dalam pelayanan, baik mempercayakan kami dalam hal pekerjaan, atau hal apapun yang ingin Tuhan percayakan kami jalani sebagai panggilan hidup kami. Tuhan sesungguhnya tidak peduli dengan masa lalu kami. Dia ingin mempercayakan kami masa depan yang cerah, yang penuh harapan. Yang Dia inginkan kami percaya bahwa Tuhan sanggup untuk mengubah hidup kami. Ia tidak peduli terhadap apa yang kami miliki hari ini. Bahkan Dia ingin memberikan apa yang kita butuhkan untuk kita menjalani masa depan sesuai dengan panggilannya. Baik melayaninya maupun dalam pekerjaan yang Ia ingin percayakan. Biarlah kiranya Tuhan umat-Mu hari ini yang mungkin sedang menghadapi facing the giants dalam dirinya sendiri. Menghadapi dirinya yang mengatakan bahwa saya tidak sanggup, saya tidak mungkin bisa. Hari ini dari kisah Yefta kami belajar bahwa kami beriman kepada Tuhan yang berkuasa, yang sanggup mengubah hidup kami dari yang tidak ada artinya menjadi berarti. Tolong kami menjalani panggilan kami, baik dalam pelayanan kami maupun di dalam pekerjaan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin.